Kami dari kelompok 6 akan berpresentasi pada malam hari ini untuk mempresentasikan mengenai materi observasi, survei, dan wawancara. Perkenalkan, nama saya Tia Rahayu dan dua rekan saya, Nabila dan Mesya. Baik, untuk materi pertama yang akan saya bahas mengenai observasi. Pertama, pengertian dari observasi. Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan cara mengamati atau meninjau secara cermat dan langsung di lokasi penelitian untuk mengetahui kondisi yang terjadi atau membuktikan kebenaran dari sebuah desain penelitian yang sedang dilakukan. Yang kedua, ada jenis-jenis observasi. Kegiatan observasi digolongkan menjadi 3, yaitu yang pertama observasi partisipasi, yang kedua observasi sistematis, dan yang ketiga observasi eksperimental. Selanjutnya ada ciri-ciri observasi. Secara umum terdapat ciri-ciri dari observasi, yaitu yang pertama bersifat objektif, yang kedua mengandung fakta, dan yang ketiga hasilnya dapat dibuktikan kebenarannya. Selanjutnya ada yang keempat, tujuan dari observasi. Tujuan dari observasi adalah yang pertama mempelajari setting yang dipelajari, aktivitas yang berlangsung, dan orang yang terlibat dalam aktivitas tersebut. Yang kedua, mendeskripsikan makna kejadian yang bisa dilihat dari perspektif Anda ketika mengamati sesuatu. Selanjutnya, ada yang kelima, cara observasi. Caranya yaitu yang pertama, menentukan objek observasi, yang kedua, membuat pedoman observasi atau kerangka penelitian, yang ketiga, menentukan lokasi observasi, dan yang keempat, menentukan metode pengumpulan data yang ingin dilakukan, misal dengan wawancara atau angket. Yang keenam ada manfaat dari observasi. Beberapa manfaat dari observasi adalah sebagai berikut. 1. Suatu hasil observasi dapat dikonfirmasi dengan hasil penelitian. Yang kedua, deskripsi dalam observasi dapat menjelaskan atau memperkirakan mengenai dunia nyata. Yang ketiga, memungkinkan orang lain untuk menafsirkan hasil penelitian dan bagaimana akan diinterpretasikan. Selanjutnya, yang kedelapan ada kelebihan dari observasi, yaitu yang pertama, dapat mencatat hal-hal, perilaku pertumbuhan, dan sebagainya pada waktu kejadian itu berlangsung atau sewaktu perilaku itu terjadi. Yang kedua, dapat memperoleh data dari subjek secara langsung, baik yang dapat berkomunikasi secara verbal maupun tidak. Dan yang kedelapan yaitu kelemahan dari observasi. Yang pertama, diperlukan waktu yang lama untuk memperoleh hasil dari suatu kejadian. Yang kedua, pengamatan terhadap suatu fenomena yang berlangsung lama tidak dapat dilakukan secara langsung. Yang ketiga, yang terakhir, adanya kegiatan-kegiatan yang tidak mungkin diamati. Slide selanjutnya yaitu wawancara. Yang A, pengertian wawancara ialah suatu metode untuk mendapatkan data dengan mengadakan face-to-face relation dan dilakukan secara lisan. Wawancara berfungsi untuk mencari informasi dan mengumpulkan data. Juga wawancara mempunyai kedudukan yang terdiri dalam konseling. Yang B, ada 2 jenis wawancara yang dapat berguna sebagai alat evaluasi, yaitu wawancara terpimpin, yang kedua wawancara tidak terpimpin. Berikutnya yang C, macam-macam wawancara. Menurut responden yang diwawancarai dapat dibedakan atas wawancara langsung dan tidak langsung. Yang kedua, menurut prosedur wawancara dapat dibedakan atas wawancara berstruktur dan tidak berstruktur.
Yang ketiga, menurut situasi tertentu, wawancara dapat dibedakan atas wawancara formal dan informal. Yang D, kelebihan wawancara. Yang pertama, sifatnya fleksibel. Yang kedua, memungkinkan wawancara mengamati bagaimana responden itu menjawab. Yang ketiga, metode wawancara dapat diterapkan kepada semua individu tanpa dibatasi kemampuan membaca dan menulis. Berikutnya yang F, kekurangan dari wawancara. Yang pertama, kesimpulan yang ditarik dari hasil wawancara sering bersifat subjektif. Yang kedua, menyita cukup banyak waktu dan tenaga. Yang ketiga, dengan wawancara, bila telah adanya prasangka, maka hal ini akan mempengaruhi hasil wawancara. Hasilnya tidak objektif. Selanjutnya, pengertian survei. Survei adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan pertanyaan terstruktur yang sama pada setiap orang. Kemudian semua jawaban yang diperoleh peneliti dicatat, diolah, dan dianalisis. B. Langkah-langkah penelitian survei. Menurut Bebi 1982, bahwa ada 3 langkah penting yang menentukan keberhasilan penelitian survei, yaitu mengembangkan atau membuat angket, memilih sampel, dan mengumpulkan data dengan wawancara atau angket. Selanjutnya, jenis survei secara ilmu penelitian. Yang pertama, penelitian deskriptif, penelitian evaluasi, penelitian eksplanasi atau penjelasan, penelitian eksploratif atau penjajakan, penelitian prediksi, penelitian pengembangan sosial. D. Tujuan dan kegunaan survei. Tujuan dari survei adalah memaparkan data dari objek penelitian dan menginterpretasikan dan menganalisisnya secara sistematis. Kebenaran informasi itu tergantung kepada metode yang digunakan dalam survei. Kegunaan dari survei antara lain untuk memperoleh fakta dari gejala yang ada, mencari keterangan secara faktual dari suatu kelompok, daerah, dan sebagainya, melakukan evaluasi serta perbandingan terhadap hal yang telah dilakukan orang lain dalam menangani hal yang serupa. Selanjutnya, ciri-ciri penelitian survei melibatkan sampel yang mampu mewakili populasi, informasi yang dikumpulkan berasal langsung dari responden, dan sampel harus representatif atau mewakili populasi. Yang terakhir, macam penelitian survei ada 2, yaitu kuesioner dan wawancara. Baik, kesimpulan dari materi observasi, wawancara, dan survei yaitu observasi merupakan salah satu metode penggunaan data dengan cara mengamati atau meninjau secara cermat dan langsung di lokasi penilaian. Teknik observasi perlu dilengkapi dengan instrumen observasi seperti data cek, skala penilaian. Yang kedua ada wawancara, yaitu merupakan suatu alat untuk memperoleh fakta dari seseorang secara lisan dan berhubungan dengan konseling. Suatu teknik penelitian yang dilakukan dengan jalan percakapan baik secara langsung. Survei yaitu penelitian kualitatif dengan menggunakan pertanyaan berstruktur, kemudian semua jawaban yang diperoleh penelitian dicatat, diolah, dan dianalisis. Metode survei biasanya digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu secara alamiah. Namun, penelitian melakukan perlakuan dalam pengumpulan data, kuesioner, tes wawancara, dan sebagainya. Perlakuan yang diberikan tidak sama pada eksperimen. Sekian presentasi dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung ke Google Chrome. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.